Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Oke, berikut ini adalah vektor sesi ke-0. Sebenarnya saya sesi yang pertama sudah bikin ya, notasi vektor, besar vektor dan vektor satuan. Cuman di sini saya merasa perlu untuk memberi ini pengantarnya, karena saya khawatir yang bagi yang kelas 10 ya, melihat seri pembahasan saya tentang vektor mungkin ada yang belum paham ya. Jadi ini lebih basic lagi. Nanti akan ada sesi, ini akan sesi 0 ya, sesi 1, terus ada sesi 2 dan seterusnya sampai sesi yang terakhir lah. Intinya saya lihat nanti saya harus bikin berapa sesi ya. Dan soal-soal mulai sesi 1 nanti saya bikin soal tingkat kesulitannya mulai dasar sampai tingkat UTBK. Jadi ini cocok untuk kelas 10 ya, cocok juga untuk persiapan UTBK ya. Oke, ini pengantarnya. Konsep vektor ya. Vektor kalau dari segi definisi di fisika adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Nah, ya di sini vektor. Kalau di matematika lebih ke konsepnya ya, vektor yang penting pangkalnya di A, ya ujungnya di B, diberi lambang AB. Nah, vektor ini namanya vektor apa? Terserah kita menamainya. Mungkin aja boleh jadi ini vektor R misalnya. Vektor R biasanya disimbolkan huruf kecil terus dikasih topi panah. Misalnya ini vektor P, terserah kita menamainya seperti apa ya. Jadi kita bisa menyebutnya ini sebagai vektor AB dari A ke B. Jadi pangkalnya adalah A, ujungnya di B. Kalau vektor yang satunya ini atau ini sama dengan vektor R ya. Di sini kita punya vektor P, berarti adalah ini sama dengan vektor DE ya, vektor DE dikasih panah seperti ini, dari D menuju ke E. Nah, besarnya berapa? Nah, besarnya nilai vektor AB ini, panjang vektor AB adalah disimbolkan kayak mutlak gitu ya. Mutlak AB adalah di sini 4 kuadrat tambah 3 kuadrat. Di sini ada 4 ya, 1, 2, 3, 4, ada 4 strip ya, dan ke atas 3. Jadi 4 kuadrat tambah 3 kuadrat sama dengan 25 ya, kalau diakarkan menjadi 25 diakarkan menjadi 5. Ini adalah vektor yang R. Kalau vektor DE berarti DE panjangnya berapa? Panjangnya adalah akar, di sini berapa? 1, 2, 3, 4 sama 4 kuadrat 1, 2, 3 tambah 3 kuadrat sama dengan 5 juga sama. Nah, ini nanti sebenarnya materinya di bawah sekalian saya berikan di sini. Ini kalau secara vektor posisi bisa juga kita sebutkan ke arah kiri. Ini kanan, ini vektornya adalah 1, 2, 3, 4. Jadi 4 kalau searah sumbu X ya, ke kanan ini namanya I. Ya, kalau ke atas 1, 2, 3 ini namanya adalah ke atas ya. Ke atas itu positif, berarti 3J. Kalau vektor Q ini ke kiri dulu, dari pangkalnya sini ke kiri 1, 2, 3, 4. Jadi minus 4I. Ya, searah sumbu X negatif itu minus 4. Ya, I adalah namanya vektor satuan ya nanti ya. Jadi I ini simbol bahwa ini adalah searah sumbu X ya. Minus berarti ke arah negatif. 1, 2, 3 berarti 3J. Seperti itu. Kita lanjutkan. Nah, secara umum, vektor panjang vektor AB adalah A kuadrat tambah B kuadrat. Jadi vektor bisa dinyatakan dalam bentuk matrik ini juga. Atau kalau dalam 3 dimensi, ya A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat. Jadi salah satu cara untuk menuliskan vektor biologika, vektor R
ya, ini sama dengan 4, 3. Atau vektor Hi, ya, ini sama dengan min 4, 3. Boleh ditulis seperti ini. Jadi cara penulisannya itu bisa pakai cara ini, vektor posisi, pakai vektor posisi, boleh juga dengan cara matrik. Oke. Saya lanjutkan penjumlahan vektor. Jadi dari gambar di samping tentukan vektor AB dari A ke B berapa? 1, 2, berarti secara sumbu X adalah 2, secara sumbu Y, ya, ke atasnya berapa? 1, 2, 3, 3. Ya, kalau BC dari B ke C secara sumbu X-nya adalah 1, secara sumbu Y-nya adalah turun kan? 1, 2, 3, 4, min 4. Min 4. Kalau dari C ke D secara sumbu X 1, 2, 3, 3, ya, mulainya harus dari C. 1 kayak tadi mulainya harus dari B. 1 jadi ke bawahnya min 4. Ini juga mulainya dari C. X-nya dulu 1, 2, 3, berarti ini 3. Terus ke atas 1, 2, berarti 2. DE, ya, sumbu X dulu 1, 2, 2 ke bawah 1, 2, berarti ini min 2. Terus EF 1, ya, berarti ini cuma 1 tok secara sumbu X dari positif, ke atasnya 1, 2, 3, 4. 4. EF 4. Kalau AF dari A menuju ke F, ya, dari AF ini kesananya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, berarti 9. Kemudian ke atasnya dari sini, ya, lurus ke atasnya adalah 1, 2, 3, 3. Kalau kita hitung AB tambah BC tambah CD tambah DE tambah EF, ya, jadi ini adalah 2, 3, 1, min 4, 3, 2, terus kemudian 2 min 2, 2 min 2, 1, 4. Kalau ditambahkan 2 tambah 1, 3, 3 tambah 3, 6, 6 tambah 3, 9. Ya, di sini 9 dan di sini nanti bawahnya kita jumlah pasti sama dengan ini, 3. Apakah AB, BC, CD, DE, EF ini kalau jumlahkan sama dengan AF? Ya. Ya, kesimpulannya adalah untuk setiap vektor berlaku jika AB tambah BC tambah CD tambah seterusnya sampai PH berlaku dari A sampai H. Ya, kita langsung shortcut, ya, dari A-nya sampai H. Oke, ya. Sekarang vektor posisi dan vektor 0. Ya. Kalau kita menyatakan vektor posisi, ya, sebenarnya tadi sudah saya sebutkan vektor posisi. Nah, vektor posisi standarnya dimulai dari titik 0,0. Ya, dari titik 0,0 ke A. Ini disebut vektor posisi dari A. A panah. A panah dari 0 sampai A. Ya, jadi vektor posisi dari A adalah 3, 4. Boleh dinyatakan seperti ini, atau A boleh juga dinyatakan secara sumbu X berapa? 1, 2, 3, secara sumbu Y 1, 2, 3, 4. Ya. 3I tambah 4J. Boleh, ya. Kemudian vektor B boleh 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi B adalah 6I, ya, ke atasnya berapa? 1 tambah J gitu aja. Ya, boleh dinyatakan dalam seperti ini. Berdasarkan gambar diketahui maka jika vektor AB, ya, vektor AB ini cara ngitungnya, ya, dari A menuju B berapa? 1, 2, X-nya dulu, ya, 1, 2, 3, berarti ini 3. Terus ke bawahnya 1, 2, 3, min 3 berarti karena ke bawah. Nah, kalau kita kurangkan vektor B dikurangi vektor A, ya, vektor B kurangi vektor A, 6,1, 61 dikurangi 34. Ya, 6 kurangi 3 adalah 3, 1 kurangi 4 adalah min 3, ternyata sama. Artinya vektor AB itu adalah sebenarnya vektor B kurangi vektor A. Oke, ya? Oke. Jadi secara umum, ya, kalau ada vektor A, di sini vektor A-nya ke sini, vektor B-nya ke sini, vektor AB ke sini. Ya, AB B ini kebalik panahnya, ya, harusnya ke sini. Ya, vektor A ke sini, vektor B-nya ke sini, namanya vektor AB, berarti adalah vektor B dikurangi vektor A. Ya, ini kebalik tadi. Oke.
Vektor 0. Vektor 0 apabila vektor tersebut nilainya 0. Jadi muter dari A ke B, B ke C, C ke D, D ke E ke A lagi. Dari A ke A, vektor dari A ke A adalah 0. Ini disebut vektor 0. Oke, paham ya? Rasanya ini nggak terlalu susah. Vektor dalam sistem koordinat kartesius. Nah, dalam koordinat kartesius ya sama ya. Ini adalah koordinatnya 1 2 3, ini 3, 1 2, ini 2. Jadi nama vektornya ditulis sumbu X-nya dulu ya di atas dan Y-nya di bawah. Tadi sudah saya jelaskan. Ya, V vektor boleh juga ditulis menjadi 3i ya. Ini adalah searah sumbu X dan tambah 2J, 2J. Kalau dalam 3 dimensi ya tetap sumbu X didahulukan. Secara sumbu X ini 1 ke arah X positif ya. Jadi 1 ini secara sumbu Y ya. Ini ada berapa? 3. Secara sumbu Y ini adalah sumbu X ya. Ini adalah sumbu Y dan ini searah sumbu Z. Nah, vektor V Z itu K ya. Jadi berarti I ya ditambah 3J terus ditambah 2 ya, 2K. Jadi kalau sumbu X itu vektor satuannya adalah I, sumbu Y vektor satuannya adalah J, dan sumbu Z vektor satuannya adalah K. Oke, kita lanjutkan. Sekarang vektor satuan tadi sudah saya jelaskan. Jadi kalau seperti ini ya, secara sumbu X itu I, secara sumbu Y J. Jadi besarnya vektor ya X kuadrat, di sini panjangnya X, ini panjangnya adalah Y ya, XY, secara panjang vektornya sendiri adalah XY. Dan sudut theta alfa di sini, sudut alfa cara ngitungnya adalah tangan alfa sama dengan Y per X. Ya. Ini besarnya tangan alfa adalah Y per X. Tangan alfa ini juga bisa disebut juga gradien garis. Gradien garis. Oke. Kalau dalam 3 dimensi, nah, berarti misalnya ini adalah P vektor V, vektor P ini adalah searah sumbu X adalah I, ya, ya ini sama dengan searah sumbu X itu I, searah sumbu X itu adalah I, secara sumbu Y J dan secara sumbu Z adalah K, ya, secara sumbu Z itu adalah K, oke ya, oke. Sekarang kita masuk pada latihan soal ya. Ini untuk latihan vektor U jika dinyatakan dalam bentuk dalam kombinasi linear adalah U mana? Ini U lihatannya ya. Ya, semoga ini enggak begitu jelas. U kesananya berapa? 1 2 3 3 berarti 3i ya. U vektor sama dengan 3i, ke atasnya 2, 1 2 ditambah 2J. Ya, J 3i tambah 2J dan ini 3i tak ada, jawabannya adalah yang C. Kemudian vektor yang mewakili 0 min 4 secara sumbu X adalah 0, secara sumbu Y, ini W, ini 0 min 4 dari sini ke sini ya, dari sini ke sini. Dari secara sumbu X tidak berubah, langsung secara sumbu Y gitu aja. 1 2 3 4 adalah 4 segmen. Berarti ini adalah yang W. Oke. Ini 0 ya. Kemudian nomor 5. Pada gambar di atas ya, jika diketahui D itu sama dengan 3A tambah B. Ya, D adalah 3A tambah B. A kita cari dulu A itu apa? Kelihatannya A adalah ini ya. Kalau kita lihat A ini adalah vektor A. Agak saya taruh di bawah di sini ya, vektor A ini adalah sininya 1 lihatannya, terus ini 1 ya, 1 2 3 4 5, berarti boleh saya tulis ini 1 5, ini adalah vektor A, sedangkan vektor B nya saya khawatir ini ketutup saya sendiri. Oke. Vektor I-nya adalah 1 5. Saya tulis juga di sini ya. A sama dengan 1 5. Ya, sama dengan 1 5. 1 5.
Sedangkan B-nya ini kelihatannya 1, 2, 3 ya. B-nya ini adalah 3 ya. B-nya ini adalah 3. Ke bawahnya 1, 2, 3, 4. 4 ya. 3, 4. Nah, yang sudah diketahui ini akan saya geser ke bawah ya untuk menjawab yang bawah karena tempatnya nggak cukup. Oke. Nah, ini diketahuinya. Yang ditanya adalah 3A tambah B, itu sama dengan D. Berarti cara ngerjakannya tinggal 3 dikalikan A-nya adalah 15 ditambah B-nya adalah 34 ditambah B ya. 34. Maka ini akan menjadi 315 ya. Ditambah, waduh nggak ada jawabannya ini kelihatannya. 3A min B ya. B-nya ini 34. 34. Seharusnya ini jawabannya adalah D ya. Saya yang print-printannya kurang bagus, mungkin saya yang salah mengambil gambarnya. Ini adalah 19 harusnya. Kalau dalam bentuk vektor, D adalah 9I tambah 19J. Mungkin saya ngambilnya ini yang salah ya. Nggak begitu kelihatan masalahnya. Ini kelihatannya A tadi. Atau mungkin ini yang A. Ya, terlepas dari itu, misalnya ini yang A, jawabannya berarti yang nomor 5 ini. Jika vektor U, V, W seperti pada gambar di atas, maka vektor ini nggak usah saya kerjakan ya. Jadi memang di sini nggak begitu kelihatan. Ya, jadi saya skip saja. Saya ke yang lain langsung. Nah, ini cukup menarik, nomor 7. Oke. Jadi ini akan saya kerjakan. Jika ujung suatu vektor U di ruang 3 dimensi adalah ujung vektor U adalah ini. Dan pangkalnya jadi kalau saya gambarkan ini ada titik A, ini ujungnya di A. Ya, jadi A ini adalah 658. Ya, 658. Ini ujungnya di A, pangkalnya di B. B-nya ini adalah 8 min 7 min 3. Bisa saya tulis seperti ini. Ya, ujungnya di A sedangkan pangkalnya di B. Vektor U adalah ujung dikurangi pangkal. Berarti vektor U adalah A dikurangi B. Ya. Jadi A-nya adalah 658 dikurangi 8 min 7 min 3. Maka vektor U 6 kurangi min 8 min 2, 5 dikurangi min 7 adalah min 12 ya, min kali min plus 8 kurangi min 3 adalah 8 tambah 3 11. Min 2 12 11. Ini boleh ditulis seperti ini, min 2 12 plus 11. Nah, yang ini, min 2 12 plus 11 yang E. Min 2I ini kan berkorelasi terhadap I, ini J, ini K. Ya. Kemudian nomor 8, seorang anak berjalan lurus. Ya, ini saya rapikan dulu biar enak. Oke. Seorang anak berjalan lurus 15 meter ke utara. Ya, jadi seorang anak 15 meter ke utara, berarti ini 15. Ya. Kemudian berbelok ke barat. Jadi ini kurang tengah ya, kurang ke tengah. Nah, di sini kalau dalam sistem navigasi, ya ini adalah utara, di sini selatan, ini adalah timur, di sini barat. Ya. Berjalan 15 meter ke utara, ini 15 ke utara, kemudian belok 8 meter ke barat. Ya, di sini 8 meter ke barat. Kemudian ke barat 8 meter dan belok lagi ke selatan 9 meter. 9 meter ke selatan. Ya, 9 meter. Jarak anak tersebut dari posisi awal. Nah, jaraknya dari posisi awal adalah ini. Ya. Jadi panjangnya kita bisa lihat ini 15 kurangi 9 itu berarti 6.
Ini adalah 8, triple Pitagoras ya, ini 6, 8, 10. Jadi 10. Di sini kalau di sini ya, di sini utara, selatan, timur, di sini barat, di sini adalah tenggara. Tenggara. Di sini adalah barat laut, ini barat laut, barat laut, di sini timur laut, di sini barat daya. Barat daya. Jadi di sini arahnya ke barat laut ya. 10 meter ke barat laut. Oke. Kemudian saya pakai warna merah lagi aja. Ini saya minggirkan dulu. Sini. Diketahui vektor A adalah 3,2, B 1,4, vektor C sekian ini C sama dengan PA tambah QB, nilai PQ. Oke. C ya, vektor C ini sama dengan PA ditambah QB. Nilai P tambah Q berapa? Oke. P tambah Q. Oke. Jadi C ini adalah 7-8. 7-8 sama dengan P dikali A. A-nya adalah 3-2 ditambah Q-nya adalah Q, B-nya adalah -1, 4. Sehingga kita bisa dapat persamaan 3P ya dikurangi Q sama dengan 7. Dan di sini -2P ditambah 4Q sama dengan -8. Ini kita eliminasi apanya? P-nya misalnya atau Q-nya saja ya. Ini kalikan 4. Jadi 12P dikurangi 4Q sama dengan 28. Di sini -2P plus 4Q sama dengan -8. Ini kalau saya tambah ya. Wah, kok ada error ini. Oke. Nah, sudah. Kalau ini saya tambah, maka ininya akan hilang. Ini adalah 10P sama dengan 28 dikurangi 8 adalah 20. Maka P-nya sama dengan 2. P-nya 2, Q-nya bisa kita cari. Ya, berarti 2 kali 3 adalah 6 dikurangi Q sama dengan 7. Maka min Q sama dengan 7 dikurangi 6 yaitu 1. Jadi Q-nya sama dengan -1. Jadi P tambah Q sama dengan P-nya 2, Q-nya -1 sama dengan 1. Jawabannya yang C. Sekarang nomor 10. Ya, ini saya ini dulu. Saya minggirkan ke sini. Oke. Dua anak bergerak dari posisi yang sama. Dua anak bergerak dari posisi yang sama. Anak pertama bergerak ke timur 10 meter. Ya, posisi yang di sini ya, ke timur 10 meter. 10 meter, kemudian ke arah utara 6 meter. Ke arah utara 6 meter. 6 meter. Sedangkan anak kedua saya pakai biru. Anak kedua bergerak ke arah barat 4 meter. Ke arah barat 4 meter. Kemudian ke arah utara 3 meter. 3 meter. Ya, vektor yang mewakili posisi anak pertama dan anak kedua. Vektor yang mewakili posisi anak pertama ke posisi anak kedua. Dari anak pertama di sini ya. Ya, ke anak kedua. Oke. Berarti di sini gini ya. Ke bawahnya berarti 3. X-nya dulu. X-nya ke sininya dulu berarti 14. Jadi secara sumbu X ya, misalnya vektornya adalah V adalah ini yang anak yang pertama ya, ini anak yang kedua. Jadi vektor dari 1 ke 2 dari 21, dari 1 ke 2, vektor 21.
Vektor 1 2, maaf, 1 2 dari 1 ke 2 ya. Vektor 1 2 itu dari 2 ke 1, berarti 2 dikurangi 1. Nah, ini sama dengan kesininya berarti berapa? 10 tambah 4 min 14 secara sumbu X, min 14 ya, secara sumbu Y turun sebesar 3, min 3. Jadi min 14 min 3 adalah yang A. Kemudian nomor 11, ini adalah nomor terakhir kita di sesi ini ya. Jadi sesi 2 sudah, sesi 1 ini sesi ke-0, sesi 1 sudah ada 1 atau 2 soal dari sesi tertentu yang belum saya kerjakan, nanti akan saya kerjakan sebelum saya ngerjakan ya melanjutkan yang ke sesi 2 nanti. Ini sesi ke-0. Ya. Oke, diketahui P dan H panjang vektor PH. Jadi panjang ini adalah P, ini H, panjang vektor PH ya, ini sama dengan H dikurangi P. Ya, H-nya adalah 1 min 4 ya, dikurangi P-nya adalah 92 ya. Jadi ini akan sama dengan 1 dikurangi 9 ini adalah min 8 ya, min 4 min 2 adalah min 6 ya. Jadi panjang vektornya biasa kita sebut PH ya, dikasih tanda pagar seperti kayak mutlak ya, nilainya adalah min 8 kuadrat tambah min 6 kuadrat, ini adalah triple Pythagoras ya, pasti menghasilkan 10 nanti ya. Ini 64 tambah 36 sama dengan akar 100 ya, sama dengan 100 diakarkan jadi 10 dan jawabannya yang A. Baik, kita akan ketemu pada sesi berikutnya nanti. Kalau ada pertanyaan tolong komen di bawah. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.